Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Badung. Saya sendiri Imade Adi Prasaja dari SD nomor 6 Kuta. Saya Pupu Tristanto dari SD 6 Tuban. Saya Iwayan Juniantara dari SD nomor 7 Jimbaran. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual, kegiatan coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi Pak Di. Swastiastu. Swastiastu. Ya. Bagaimana kabarnya? Ya, Astungkara Pak sehat. Astungkara sehat, luar biasa ya. Dari senyumnya Pak Juni saya lihat sangat sehat, sangat baik. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Lama ini tidak jumpa dengan Pak Juni nih. Cukup lama Pak. Cukup lama ya. Pernah sih ketemu dulu kan waktu di mana sih ya? Puspom ya? Puspom. Oh iya. Itu terakhir kayaknya. Terakhir ya. Oke. Pak Juni di mana sekarang ini tugasnya? Saya tugas masih tempatnya dulu Pak di SD 7 Jimbaran. Kelas Selatan. Oke. Ya. Ngajar kelas berapa? Kelas 6 Pak. Kelas 6 ya? Oke. Sudah lama tidak bertemu, akhirnya ketemu di kegiatan ini ya? Benar sekali Pak. Nah Pak Juni, saya dengar Pak Juni sekarang akan melakukan coaching ya? Coaching. Dengan rekan sejawatnya. Nah di sini saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya akan mengamati Pak Juni. Di sini saya sebagai observer yang akan mengamati Pak Juni dalam melakukan coaching dengan coachingnya nanti. Nah sebelum itu izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal Pak Juni ya terkait dengan observer nanti. Di mana nanti saya akan melakukan pengamatan menggunakan rubrik penilaian ya. Di mana dalam rubrik penilaian percakapan coaching nanti saya akan mengharapkan Pak Juni ini mempunyai prinsip seorang coach yang terdiri dari kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di samping itu, nanti saya harapkan juga Pak Juni selama melakukan coach terdapat kompetensi inti coaching, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Di samping itu nanti ketika Pak Juni nanti melakukan coaching, saya mengharapkan menggunakan percakapan alur tirta, ya, yang dimana terdiri dari menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah itu yang dapat saya sampaikan Pak Juni. Nah rubrik ini saya gunakan nanti sebagai acuan saya pada saat observasi melakukan pengamatan. Ya, sudah jelas Pak Juni? Sudah. Nah, oke, sebelum kita mulai ya, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai catatan kecil saya. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama itu kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Juni kembangkan dalam coaching ini? Oke. Terima kasih Pak Di untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan. Itu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Oke, berarti kompetensinya yang ingin disampaikan present, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah dari kedua kompetensi inti tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi dari kedua kompetensi inti tadi? Ya, dari kedua kompetensi yang tadi saya sebutkan itu, kompetensi yang spesifik saya kembangkan adalah present tadi Pak, atau kehadiran penuh dalam proses coaching. Nah, itu yang menurut saya yang harus saya kembangkan dalam diri saya agar nanti proses coaching bisa berjalan dengan optimal seperti itu Pak. Oke, berarti kehadiran penuh ya? Ya. Oke, kemudian pertanyaan terakhir saya,
indikator ketercapaian atau indikator keberhasilan apa atau tujuan pengembangan yang ingin diinginkan seperti itu. Mungkin setelah coaching ini Pak Juni ingin seperti apa gitu. Oke, setelah proses coaching ini Pak ya, karena di sini kan ada indikator pencapaian seperti itu. Jadi indikator pencapaian saya itu yang pertama, nanti pada saat proses coaching ini berjalan dengan baik, present tadi itu secara aliran penuh saya sangat artinya meningkat itu Pak ya. Iya. Terus ada kondisi yang lain, belajar berbobot, menggunakan teknik asa itu akan berjalan dengan baik Pak. Itu menurut saya indikator pencapaian yang akan dicapai. Oke, berarti menggunakan teknik rasa alur kita itu yang menjadi tolak ukur Ya. keberhasilan dalam pencapaian dia. Baik Pak Juni, itu sudah saya catat tadi sebagai catatan kecil saya. Selanjutnya saya persilakan Pak Juni untuk melakukan kegiatan coaching. Semoga nanti kegiatan coachingnya dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana aksi yang atau rancangan yang sudah dibuat. Untuk waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Juni. Ya, terima kasih banyak Pak Adi atas waktunya. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Uput, gimana kabarnya hari ini? Hari ini sehat sih Pak, tetapi ada pemikiran saya agak mengganjal sedikit sih Pak. Oh, ada enggak? Ya, karena kemarin pasca libur itu ya ada sesuatu di rumah atau gimana Pak? Mohon maaf nih saya menanyakan hal itu. Karena di rumah atau dari di sekolah Pak? Kalau pasca liburan sih nggak ada masalah sih, kayaknya masih happy aja. Kalau urusan keluarga bisa Kalau ada liburan pasti happy Pak ya? bisa dihandle Pak. Iya, iya. Cuma ini sebelum liburan ini Pak, Ya. masih mengganjal di pikiran saya karena saya mendapat laporan setiap hari karena murid saya itu sering sekali membuli temennya itu Pak. Oh, di kelas Bapak ngajar kelas 5 ya Pak ya? Ya. Oh, kelas 5. Kelas 5. Oh iya iya, jadi anak-anak di sana di kelas 5 itu banyak melakukan pemberian terhadap temannya gitu Pak. Apa itu di pembelajaran lain aja Pak? Atau di pas pembelajaran yang Bapak lakukan? Atau guru lain juga? Banyak sih Pak, ya juga dari guru lain dia melapor kadang-kadang Pak Puput nih murid si A katanya dibully si B gitu. Oh gitu ya, makanya saya sering dapat laporan bukan guru bidang studinya saja Pak. Hampir Dari semua Pak ya. dari muridnya juga iya lapor tiba-tiba Pak teman si Adi nangis kenapa diejek si Rio. Oh gitu. Dari ini Pak, dari yang membuli itu apakah salah satu anak atau sebagian besar Pak dari mereka gitu Pak? Mungkin kan kadang-kadang ada di satu kelas tuh Pak ya yang membuli itu si Dedi aja sendiri Pak melakukan hal itu, yang lainnya enggak, apa sebagian besar dari anak-anak seperti itu Pak di kelas 5 ini Pak? Enggak sih Pak, cuma ya kadang 1-2 itu aja. Tetap Oh, itu aja orangnya. Orangnya itu aja. Oh iya iya iya. Nah dari hal tersebut Pak, kira-kira menurut Bapak apa sih yang mendasari mereka itu Pak? Pak tahu nggak kondisi mungkin keluarganya, kondisi lingkungan dia pernah Bapak amati atau Bapak tadi tahu seperti itu Pak atau gimana? Kalau yang mendasari itu saya belum tahu Pak. Mungkin dari lingkungan ya, dari keluarga mungkin ya. Tetapi dari pertengahan semester ini belum saya terlalu amati, belum saya pernah berkunjung ke rumahnya dia. Soalnya masih sibuk. Oh karena baru semester 1 juga Pak ya, baru beberapa bulan berjalan. Tiba-tiba kita menemukan siswa yang seperti itu Pak ya, jadi Bapak belum sempat berkomunikasi dengan orang tuanya, belum artinya mencari tahu seperti apa secara mendalam kan itu Pak Puput ya. Oh iya iya Pak. Nah, jadi gini Pak, dari permasalahan itu Pak Puput, apa yang sudah Bapak pernah lakukan terhadap siswa ini Pak yang melakukan bullying terhadap temannya di setiap mata pelajaran, bukan hanya di pelajaran yang Bapak ajar tapi juga di pelajaran guru-guru lain seperti itu Pak, kan sudah Bapak pernah lakukan? Pernah saya manggil dia, mengasih tahu, mengedukasi dia agar jangan sampai membuli temennya, karena membuli temennya itu tidak baik, karena dia juga akan mengganggu psikis temennya, walaupun nggak secara fisik membuli temennya itu, tetapi kalau dilihat ya terus ngejek itu psikis temennya nanti jatuh gitu. Ya ya benar sekali Pak Puput.
Jadi mental itu kalau memang nggak terlihat Pak ya dari mental, tapi itu sangat berbahaya juga ya, karena psikis orang jika sudah terganggu ya mereka bisa melakukan hal kasar yang di luar nalar kita. Kadang-kadang kan banyak kasus seperti itu Pak ya. Nah, dari rentang nilai 1 sampai 10 Pak, kira-kira Pak Puput di posisi mana sekarang dalam menangani kasus ini gitu Pak? Dan pencapaian seperti apa? Dalam rentang skala ini saya masih memperkirakan masih di angka 5 Pak. Di angka 5? Di angka 5. Di level 5 masih di 10 level gitu Pak ya? Nah, kenapa Pak Puput merasa baru di level 5 Pak, dari yang Bapak sudah lakukan, sudah usaha yang Bapak sudah lakukan gitu Pak? Kenapa Bapak bisa mencapai level 5? Jadi Bapak mau ke level berapa gitu Pak? Ke level ini? Apa yang saya lakukan itu saya masih kurang kayaknya Pak. Kayaknya kurang dalam mengedukasi tentang bullying kepada anak-anak itu Pak. Dan untuk skala berikutnya pengen saya itu antara 7 dan 8 Pak. Agar belum maksimal, maksudnya bertahap Ya, bertahap. maksimal 10 mungkin Pak ya, maksimalnya 10. tinggi, Tetapi ya. kalau yang ini 7 sampai 8 sementara. Ya, bertahap gitu Pak ya. Ya bagus sekali Pak, artinya ada Bapak motivasi gitu ya mencapai sampai 7-8 sementara nanti ditingkatkan lagi sampai level yang lebih tinggi gitu Pak ya. Nah, Pak Puput dalam boleh tahu Pak ya, dalam beberapa minggu sebelumnya itu mengenai kasus ini, Pak Puput berapa kali sudah menangani siswa tersebut? Setiap hari atau seminggu sekali? Karena kan ini dia melakukan hampir setiap hari gitu Pak ya. Berapa kali Pak dalam proses ini Pak sudah lakukan gitu Pak? Dalam proses untuk menangani masalah ini ya hampir 2 kali sehari sih Pak. Dalam 1 minggu itu hampir 2 kali saya. Oh, 2 kali dalam 1 minggu minggu ya. Dan harinya itu situasional gitu Pak ya? Ya. Nggak bisa ditentukan, Nggak bisa. Tapi 2 kali seminggu. Nah, pas anaknya pokoknya anak tersebut melakukan bullying, ada laporan. Kalau pas ada laporan mungkin saya panggil. Oh iya. Jadi memang kita yang kadang-kadang sudah melakukan, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita kan itu Puput ya. Jadi merasa kita kok saya sudah melakukan hal ini, tetapi hasilnya masih gitu-gitu aja. Apa yang kurang kan gitu Pak ya? Tapi Pak sudah mempunyai inisiatif untuk mengembangkan gimana cara solusi yang Bapak akan ambil kan gitu Pak ya. Nah Pak Puput, kira-kira situasi ideal apa yang Bapak inginkan untuk siswa tersebut Pak yang membulinya gitu Pak? Untuk idealnya sih saya pengen berkoordinasi dulu sama kepala sekolah saya, rekan sejawat dan pemanggilan orang tua. Oh seperti itu ya. Jadi Pak ingin situasi ideal siswa tersebut agar mendapatkan pemahaman dari orang-orang tersebut, biar bisa merubah sikap mereka Pak ya, terutama di dalam pembelajaran biar tidak menghambat pembelajaran di kelas kan itu Pak Putih ya. Oke. Jadi baik Pak, sejauh pengalaman Bapak mengenal siswa tersebut, kalau Pak sudah berapa, meskipun belum lama gitu Pak ya, baru berapa bulan, kira-kira hal apakah yang penting harus Bapak lakukan ke siswa tersebut Pak? Untuk hal yang terpenting untuk siswa yang sering membuli itu, saya inginnya saya ingin mencari referensi atau meminta kepala sekolah untuk mendatangkan narasumber tersebut Pak. Narasumber yang memang khusus di bidang tentang karakter ini kan, juga tentang karakter ya, untuk mengedukasi kepada siswa atau mengesosialisasikan ke teman-teman sejawat atau guru-guru tersebut. Setelah itu baru bisa diimplementasikan kepada anak. Berarti kan siswa, guru harus tahu dulu kan, guru minimal harus tahu Pak ya, karena sosialisasi itu kan mungkin nggak sering kan gitu ya. Jadi kalau guru sudah paham gimana cara menangani siswa yang melakukan bullying tersebut, jadi akan berjalan bagus kan, itu ada perubahan nanti, bukan hanya di kelasnya Bapak aja, secara keseluruhan kan gitu Pak ya. Oke. Bagus sekali Pak, rencana Bapak nanti bisa disampaikan sama pimpinan kita gitu Pak ya. Nah Pak Puput, ide tadi sudah sangat luar biasa, sudah bagus Pak ya. Saya setuju sih Pak sebenarnya itu Pak, karena bullying ini kan
menakutkan sebenarnya. Ya menakutkan karena mengganggu jiwa seorang gitu. Kalau luka fisik mungkin bisa diobati sembuh, tapi luka dalam jiwa seorang itu lama sembuhnya gitu ya. Nah, menurut Bapak kapan Bapak akan melakukan atau merealisasikan tujuan ini, Pak? Rencana yang Bapak akan untuk rencananya sih setelah mid semester, karena sebentar lagi mid semester, Pak. Setelah mid semester baru saya mungkin berkoordinasi lagi sama kepala sekolah. Setelah itu baru saya akan tindak lanjut. Oke, dalam aksi kegiatan Bapak mendatangkan narasumber setelah mid semester. Tetapi sebelum mid semester Bapak juga akan tetap menangani, Pak, akan melepas gitu, Pak ya. Tetap menangani siswa yang seperti itu. Tapi setelah mid semester mendatangkan narasumber yang berfokus atau membidangi itu ya. Luar biasa Pak ya. Jadi mungkin setelah mid semester secepatnya bisa dilaksanakan agar bisa menyelesaikan masalah ini. Minimal lah berkurang dulu, Pak ya. Misal dari 10 orang yang suka membuli ya minimal hilang 2 dulu. Nanti yang 2 ini mempengaruhi teman yang lain sehingga semakin berkurang seperti itu, Pak ya. Ya, baik Pak, mari kita bersama-sama melakukan atau melaksanakan solusi dari yang Bapak. Saya pasti mendukung penuh Pak dalam hal ini, karena ya saya juga sebagai guru perlu belajar juga ya, apalagi Pak punya solusi yang sangat luar biasa seperti itu ya, dengan melibatkan orang tua dan lain sebagainya dalam proses, karena kita nggak bisa lepas dari peran orang tua, peran guru, dan semua pihak yang terlibat dalam sekolah ini. Ya, mungkin ada lagi Pak yang Bapak ingin sampaikan? Ya, mungkin selain itu juga mungkin saya akan melakukan restitusi juga, Pak. Restitusi, restitusi juga. Tapi sebelumnya restitusinya belum terima gitu, Pak? Belum. Ya. Ini karena kesibukan saya. Oke, Pak. Jadi penting sekali juga restitusi, Pak ya. Tetap artinya sebelum mendatangkan itu mungkin sebelum mid semester ini kan masih ada waktu. Itu restitusi dulu, Pak. Nah, nanti datang lagi dan restitusi ada perubahan sedikit, datang yang berkompeten di bidang itu, dia akan semakin sadar gitu, Pak ya. Oke, bagus sekali Pak. Terima kasih Pak atas ininya, Pak. Solusi yang Bapak sampaikan tadi sangat luar biasa. Saya mendukung penuh dalam hal ini. Semoga berjalan dengan lancar dan berhasil, Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas solusinya, atas pencerahannya. Ya, jadi solusinya Bapak luar biasa. Saya mendampingi di sini juga belajar banyak dari Bapak. Kemudian Pak ya, dari hasil-hasil observasi Bapak terhadap anak-anak, dan banyak juga kasus seperti itu ya. Mari kita bersama ya. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, selamat pagi Pak Joni. Ya, selamat pagi Pak Di. Ya, bagaimana tadi kegiatan coachingnya? Perasaannya ya senang Pak, luar biasa Pak. Senang ya? Oke, lancar ya? Lancar Pak Di. Oke, luar biasa sekali. Saya tadi sudah mengamati Pak Joni sebagai observer untuk melakukan coaching dengan coachingnya. Nah, sebelum saya menyampaikan catatan kecil saya dalam kegiatan coaching tadi, saya ingin bertanya terlebih dahulu Pak Joni ya, terkait dengan apa yang sudah Pak Joni lakukan pada saat melakukan coaching dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Jadi proses coaching tadi saya sudah melaksanakan alur kita Pak ya. Yang pertama itu tujuan apa yang akan disampaikan untuk coaching. Terus yang kedua adalah identifikasi masalah. Masalah-masalahnya itu sudah disampaikan seperti itu Pak ya. Terus ada rencana dari rencana aksi yang akan direncanakan oleh si coach dalam tindak lanjutnya. Terus proses tanggung jawab seperti itu Pak. Nah, terus ada indikator keberhasilan atau pencapaian yang saya kembangkan adalah nanti pada saat proses coaching tadi, sudah mencapai, artinya proses alur kita ini sudah berjalan Pak ya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Terus kemitraan antara saya sama coach tadi sudah berjalan Pak, makanya saya merasa tadi saya bilang senang gitu Pak ya, karena coach sudah menganggap saya itu ya sama posisinya Pak, nggak ada, meskipun beliau belakangan datang sini nggak ada istilah oh Bapak senior saya, nggak ada Pak. Jadi kita sama-sama posisinya seperti itu. Terus ada
menyampaikan pertanyaan berbobot, terus di sana ada juga kehadiran penuh gitu Pak ya. Present saya merasakan betul apa yang dirasakan sama Coach tadi dari permasalahan yang dihadapi, seperti itu Pak Adi. Baik, ternyata apa yang Pak Juni sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Artinya data-data yang saya catat sudah semua dilakukan. Nah, kemudian terkait dengan coaching, alur coaching tadi memang benar Pak Juni sudah melakukan alur tirta ya, yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga Pak Juni sudah memperlakukan coaching ini, artinya dengan prinsip kemitraan, tidak ada jarak, tidak ada perbedaan, artinya sama, kesetaraan ya. Jadi si coach juga merasa lebih nyaman, tidak canggung menyampaikan unek-uneknya yang ada dalam dirinya. Kemudian tadi juga Pak Juni sudah kreatif, artinya menggali pertanyaan, menggali ide-ide dari coach, sehingga coach bisa menghasilkan suatu ide untuk menemukan pemecahan masalah dan memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian saya juga sudah lihat kompetensi presentnya Pak Juni. Pak Juni fokus, kehadiran penuh, sudah melakukan coaching, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide dari coaching tadi ya. Nah, kemudian dari hasil saya tadi sudah bagus, secara umum sudah baik ya. Dan pertanyaan terakhir saya, kompetensi apa yang akan dikembangkan lagi untuk kedepannya berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Jadi Pak, dari kompetensinya kalau saya bilang Pak ya, jadi semua sih harus dicapai begitu Pak ya, tapi saya rasa itu butuh proses Pak. Jadi nanti kiat saya, strategi nanti untuk mencapai itu saya akan mencoba berlatih terus menerus, misalnya dalam posisi kehadiran penuh, terus ada mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali solusi-solusi yang akan disampaikan oleh coach tersebut. Itu mungkin lebih saya perdalam lagi Pak, karena ada kesulitan sendiri di sana untuk menggali informasi Pak, apalagi jika merasa ada canggung antara coach dengan coach seperti itu. Tapi tadi sih tidak ada permasalahan itu Pak, kita sudah merasa ya kayak mitra gitu, kayak teman Pak ya. Nah, ada senior junior di sini, yang penting kita sudah melakukan diskusi dengan lancar tadi Pak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coach tadi. Baik, luar biasa sekali. Berarti untuk kedepannya setelah saya tangkap, Pak Juni akan mengembangkan semua kompetensi, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Benar sekali Pak. Nah, saya harap nanti memang betul dilakukan dan dilaksanakan untuk kedepannya supaya lebih maksimal, lebih baik lagi. Dan saya harap juga nanti teknik coaching ini tidak hanya dilakukan dengan rekan sejawat, namun bisa diterapkan dengan bersama peserta didik ya. Oke, secara keseluruhan sudah bagus, sudah baik. Semoga bisa ditingkatkan kembali untuk kegiatan berikutnya. Silakan dilanjut kembali. Oke Pak Juni ya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan kepada saya untuk melakukan pengamatan. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan ataupun berkata ataupun berperilaku baik sengaja maupun tidak sengaja. Tetap semangat Pak Juni. Semangat Pak Di. Karena saya ucapkan terima kasih. Saya tutup pertemuan ini dengan para pasangan. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak Di ya. Terima kasih kembali Pak Juni ya.